Saya mau bicara tentang konsistensi atau konsisten. Yuk, Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Katakan amin. Saudara, bulan November tahun lalu saya pergi ke Israel bawa rombongan. Waktu kami ada di dalam bus, tour guide yang kami pakai bilang begini, Bapak Ibu Saudara sampai hari ini bangsa Israel tetap berdoa minta hujan sama Tuhan. Saya kaget. Karena bangsa Israel masih bergantung kepada air yang ada di Danau Galilea dan aliran sungai Yordan. Mereka selalu minta hujan, sekalipun mereka sudah punya teknologi merubah air asin jadi air tawar, tetapi pada dasarnya mereka masih bergantung kepada air yang ada di Danau Galilea. Memang saudara, beberapa kali saya bawa rombongan ke sana, kadang-kadang ketika kami mau naik kapal di Danau Galilea, ketika kami ada di dermaga itu saudara, kadang-kadang saya ngelihat banyak batu-batu yang besar di pinggir danau. Tapi kemarin waktu bulan November saya nggak ngelihat batu-batu itu. Itu tandanya air di Danau Galilea itu lagi banyak. Sehingga batu-batu itu tertutup. Dan dia katakan puji Tuhan tahun ini hujan sudah turun. Maka airnya cukup banyak. Nah saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Tepat waktu, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Kalau hujan awal dan hujan akhir ini turun tepat waktu, maka firman Tuhan katakan bangsa Israel bisa mengumpulkan gandum mereka, anggur mereka, dan minyak mereka. Ini tiga hal yang menjadi mata pencarian bangsa Israel yang dihasilkan dari tanah perjanjian. Saudara yang pernah pergi ke Israel, waktu pulang bawa oleh-oleh apa biasanya? Anggur. Lain yang beli di Kana gitu ya. Terus bawa apa? Ada yang titip, beliin gue minyak urapan dong gitu. Pasti bawa itu sudah. Nah ini yang terjadi. Artinya kalau hujan awal, hujan akhir turun, mereka hidupnya luar biasa sudah. Nah hujan awal ini turun antara bulan Oktober sampai bulan November. Saudara perhatikan, ini hujan awal. Turun pada waktu bulan Oktober masuk ke November. Hujan awal di sini. Hujan awal dibutuhkan untuk menggemburkan tanah. Dan kalau hujan ini sudah turun, maka bangsa Israel bisa menabur benih, menanam benih. Antara Oktober masuk November. Lalu Desember, Januari, Februari, masuk di bulan Maret, turunlah hujan akhir yang terjadi antara bulan Maret masuk ke April. Dan hujan akhir ini dibutuhkan untuk mematangkan tanaman yang sudah mereka tanam. Supaya pohon anggurnya itu mulai menghasilkan buah terbaik. Supaya pohon gandumnya itu mulai memunculkan bulir-bulir dan pohon zaitunnya berbuah untuk bisa diolah menjadi minyak, saudara. Terjadinya hujan akhir antara Maret masuk ke April. Dan mungkin bulan Mei, Juni, Juli, Agustus mereka panen. Dan masuk bulan September, masuk bulan Oktober, maka dibutuhkan lagi hujan awal. Karena hujan awal terjadi antara Oktober dan November. Dibutuhkan untuk menggemburkan tanah setelah panen. Supaya kalau tanah sudah gembur, mereka tanam lagi yang baru. Nanti Desember, Januari, Februari, masuk di bulan Maret, mereka butuh lagi hujan akhir. Supaya yang mereka tanam bisa matang. Dan kalau hujan awal dan hujan akhir turun, ini luar biasa banget.
apa yang mereka tanam akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan hujan pada waktu itu menjadi tanda di mata Tuhan akan kesetiaan dan ketaatan bangsa Israel. Kalau mereka setia dan taat di hadapan Tuhan, maka ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Kalau ini tepat waktu, panen besar mereka. Tapi nih, kalau mereka mulai berubah setia, tidak lagi taat kepada Tuhan, hujan tidak diturunkan. Contoh, bulan Oktober, November, mereka taat setia di mata Tuhan. Maka Tuhan kasih hujan awal. Hujan awal turun, tabur benih. Desember, Januari, Februari, tiba-tiba bangsa Israel berubah setia sama Tuhan. Enggak lagi taat sama Tuhan. Maka di bulan Maret, Tuhan tidak turunkan hujan akhir. Dan kalau hujan akhir tidak turun, maka yang mereka tanam jadi percuma. Tidak bisa bertumbuh dengan baik. Gagal panen. Karena mereka berubah setia sama Tuhan. Atau nih, mereka setia sampai hujan akhir turun, lalu panen. Tapi setelah panen ketika mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara tiba-tiba ketika mau masuk di bulan Oktober, September mereka berubah setia sama Tuhan. Lupa, kalau sudah diberkati itu lupa sama Tuhan, berubah setia, berubah lagi nggak taat sama Tuhan. Maka masuk di bulan Oktober, Tuhan tidak turunkan hujan awal. Karena apa? Mereka berubah setia. Dan kalau hujan awal tidak diturunkan Tuhan, mereka tidak bisa nanam benih karena tanah itu jadi keras, tandus dan kering. Maka kalau bangsa Israel mau mengalami panen dengan luar biasa, mau hidup dengan luar biasa, yang mereka butuhkan apa? Konsistensi di hadapan Tuhan. Untuk tetap setia dan tetap taat di mata Tuhan. Arti daripada konsistensi adalah tidak ada perubahan sedikit pun. Mereka butuh konsistensi di hadapan Tuhan. Kalau mereka konsisten untuk setia dan taat, hujan awal, hujan akhir turun. Mereka bisa mengumpulkan gandum mereka, anggur mereka, dan minyak mereka. Hidup mereka luar biasa. Sekalipun bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu kata firman Tuhan. Tapi selama mereka hidup di tanah perjanjian, mereka nggak boleh sembarangan hidup di hadapan Tuhan. Hujan pada waktu itu tetap menjadi tanda akan kesetiaan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Kita hidup di zaman akhir di mana janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita tahu itu. Tapi untuk memperoleh janji-janji Tuhan dalam diri kita, kita perlu yang namanya apa? Konsistensi. Nggak boleh berubah di hadapan Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap melakukan perintah Tuhan, kita tetap melakukan apa yang firman Tuhan mau kita lakukan. Lakukan itu tanpa ada perubahan sedikit pun. Maka dia akan memberikan hujan dalam hidup kita yang bicara tentang berkat yang luar biasa. Tepat pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Nah, kenapa kadang-kadang ada begitu banyak anak Tuhan yang tadinya diberkati dengan luar biasa, mudah mendapatkan berkat, selalu ada dalam keadaan baik, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan banyak dalam hidupnya. Tapi berjalannya waktu, dia mulai kehilangan yang baik dari Tuhan. Susah banget dapat berkat. Hidup banyak masalah, hidup banyak tantangan, sepertinya gak ada pertolongan Tuhan. Pasti kalau itu sedang terjadi, ada perubahan dalam diri kita. Kita tidak lagi konsisten di hadapan Tuhan. Maka hujan itu tidak turun tepat pada masanya. Kadang-kadang diberkati, kadang-kadang gak diberkati. Nah, apa kita mau hidup ini jadi kadang-kadang terus? Pasti semua kita mau seperti apa yang kata firman Tuhan. Hujan awal, hujan akhir turun sehingga mereka bisa mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak mereka. Diberkati dan berkat itu terus gak pernah berhenti, gak pernah terputus. Kita mau seperti itu, amin.
Tapi dibutuhkan konsistensi. Gak boleh ada perubahan. Sedikit pun gak boleh. Maka kitab Roma bilang apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor aja gak boleh Bapak Ibu. Apalagi berubah dari rajin jadi malas. Dari melayani jadi gak melayani. Dari mengembalikan perpuluhan jadi tidak mengembalikan perpuluhan. Ini kenapa saya jadi lari ke perpuluhan nih saudara. Ini kebawa emosi nih saudara. Karena sekarang di TikTok dan di YouTube banyak sekali pengajaran tentang perpuluhan. Dan dimunculkan itu saudara, yang membuat banyak anak Tuhan tuh nanya di WA gitu. Ketemu nanya, Pak perpuluhan itu benar ada nggak Pak? Kita lakukan atau enggak sih Pak? Ada untungnya apa enggak sih Pak? Jadi ragu gara-gara itu saudara. Saya kalau ada orang nanya begitu, saya cuma bilang gini, selama ini Bapak Ibu bayar perpuluhan nggak? Pak ya, diberkati Tuhan nggak? Diberkati. Yang sudah membuat Anda diberkati Tuhan, jangan dirubah. Tapi katanya begini Pak, katanya begitu Pak, katanya begini Pak, katanya begitu. Aduh capek. Ada lagi yang bilang, kalau orang tua susah, ada keluarga susah, ya gak usah lah. Kembalikan perpuluhan ke gereja, bantu dulu yang lagi susah. Saya cuma garuk-garuk kepala, kenapa sih harus diambil dari yang 10%? Orang itu punya yang 90% loh. Kenapa sih harus punya Tuhan yang diambil gitu? Halo? Kenapa harus kita tergoyah? Saya percaya ini kegenapan dari kebenaran firman Tuhan. Nanti di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang akan menggoyahkan iman kita. Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini tidak tergoyahkan. Amin. Bicara hati. Ada yang bilang itu bisa-bisanya pendeta aja, bisa-bisanya gereja aja. Ada dalam Alkitab kok. Maka ketika itu sudah kita lakukan, konsisten. Supaya apa? Berkat Tuhan yang baik daripada Tuhan itu juga konsisten. Datang dalam hidup kita tepat waktu. Bukan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Bukan begitu, saudara. Yang kepengen hidup diberkati bukan cuma kita, tapi Tuhan juga mau memberkati hidup kita. Tapi kita perlu yang namanya konsistensi. Dan ini kadang-kadang yang gampang-gampang susah untuk kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi sekalipun bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian, tapi mereka nggak boleh hidup sembarangan. Kita hidup di dalam zaman anugerah Tuhan yang luar biasa, tapi tetap kita nggak boleh hidup sembarangan. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita menentukan apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Haleluya saudara. Maka saya ingin membagikan kepada kita semua, ada 4 hal yang harus kita pegang secara konsisten. Dari sekian banyak yang harus kita pegang secara konsisten. Yang pertama, kita harus berpegang kepada firman Tuhan dengan konsisten. Bapak ibu saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Ada kuasanya. Berkali-kali saya pernah bilang di tempat ini, sampai hari ini saya pegang satu ayat dibanding ayat yang lain. Ini ayat emas saya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan itu ayat hidup. Segala macam kebutuhan, keperluan, kerinduan, keinginan dalam hidup saya dicukupkan oleh Tuhan yang kaya. Sesuai ayat firman Tuhan itu. Ayat firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Itu ayat hidup. Kenapa saya katakan itu ayat hidup? Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kehidupan mami saya lewat ayat itu. Mami saya kena sakit kanker, kanker payudara. Sudah dioperasi. Kalau dia lagi stres, takut sama penyakitnya. Dia lihat dosis obatnya ditambah, dia lihat dikasih obat paru, dia bisa tahu nih, aduh kanker udah sampai di paru-paru. Takut, bingung, cemas, khawatir. Dan kalau udah begitu gak ada nafsu makan. Dan dia mulai drop. Loh kalau udah begitu saudara saya buru-buru lari ke gereja. Minta tolong sama pembina-pembina rohani, pengerja-pengerja yang ada di gereja.
tolong dong Kak doain mami saya, tolong dong kasih kekuatan, tolong dong ajak doa, tolong dong bacain firman Tuhan. Oh mereka doa gantian saudara, karena rumah saya dengan gereja cuma 100 meter. Dan setelah didoakan, setelah dibacakan firman Tuhan, mami saya kuat lagi. Yofi, mami percaya masih ada mujizat, Tuhan bisa sembuhin mami. Dan kalau dia udah lagi begitu saudara, nafsu makannya bertambah. Dan dia jadi kuat, dia bisa beraktivitas saudara. Tapi namanya manusia kadang-kadang naik turun, saudara. Kalau udah khawatir lagi, takut lagi, drop lagi. Maka nyatalah ayat itu, hati yang gembira, obat. Semangat yang patah, keringkan tulang. Dan ilmu kedokteran sudah mengatakan itu. Ketika seseorang sakit, tapi hatinya tetap bersuka cita, tetap yakin bahwa dia akan disembuhkan. Penyakit akan lalu dalam hidupnya. Maka antibodi dalam diri orang itu naik 2 kali lipat. Ada semangat gitu. Dan antibodi yang sudah naik 2 kali lipat akan menyerang virus penyakit dan dia sembuh. Tapi sebaliknya kalau dia takut, bingung, khawatir, cemas, maka antibodinya melemah 2 kali lipat mungkin. Dan kalau antibodinya semakin melemah, maka virus penyakitnya makin kuat. Dia dikalahkan oleh virus penyakit. Jadi pilihan ada di tangan kita. Alkitab memberitahukan hal itu. Jauh sebelum ilmu kedokteran menemukan hal itu. Alkitab udah kasih tahu, hati yang gembira adalah obat. Maka kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan secara konsisten. Jangan kadang-kadang pegang, kadang-kadang lepas. Jangan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah kamu akan mendapat. Ketuk pintu dibuka. Itu ayat hidup. Tanggal 26 kemarin saudara. 26 Maret kalau tidak salah ya. Itu hari Minggu. Saya nggak ada pelayanan. Bukan karena tidak ada gereja yang mengundang, tapi karena sebenarnya tanggal 21 Maret saya harus bawa rombongan pergi ke Israel, tapi entah kenapa pihak travel membatalkan. Dia katakan ada 12 orang atau 11 orang mengundurkan diri. Karena ada keluarga yang harus menikah. Ini keluarga besar. Jadi 12 orang mundur tinggal 9 orang. Cukup sulit untuk berangkat dengan 9 orang. Nah, saya nggak tahu benar atau enggak lah ya. Yang pasti nanti di reschedule. Nah karena saya mau bawa rombongan ke Israel tanggal 21 Maret, maka pelayanan di tanggal 26 itu saya reschedule. Tapi karena nggak jadi, kosong. Saya lihat, aduh besok hari Minggu nggak ada pelayanan. Saya hamba Tuhan yang hidupnya dari kemurahan Tuhan, full timer, saudara ya. Saya bukan seorang pengusaha. Ya sudahlah nggak apa-apa. Terus tiba-tiba di Instagram saya lewat ada seseorang yang lagi ulang tahun. Buru-buru saya WA karena saya kenal. Shalom ibu, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, diberkati Tuhan ya. Salam buat bapak dan keluarga. Dia telepon. Dia bilang nih, Pak Yofi besok hari Minggu ada pelayanan gak? Kebetulan kosong. Kenapa bu? Saya mau undang Pak Yofi dong. Acara ulang tahun saya. Tapi di luar kota pak. Gak jauh sih pak, 1 jam lah 1 jam setengah. Oh ya jam berapa ibu? Jam 11 sampai jam 7 malam. Terserah Pak Yofi mau datang jam berapa. Di rumah saya sendiri pak. Oke saya usahakan ya bu. Udah singkat cerita. Besok hari Minggunya saya melayani di satu gereja tapi gak khotbah. Cuma terima tamu gitu ya. Terus jadi jemaat duduk, dicas firman Tuhan. Selesai kebaktian, selesai 11:30, maka saya berangkat menuju keluar kota. Ya Bogor lah saya bilang gitu ya. Di tengah jalan lapar. Emang belum makan siang. Di otak saya nih, ntar sampai di Bogor mampir ke warung atau ke restoran. Udah lapar sudah. Tapi waktu itu ada dalam pikiran saya, sesuatu dalam hati saya bilang gini, udah terus aja gak usah mampir-mampir. Di rumahnya banyak makanan, dia lagi ulang tahun. Makanan banyak, gak usah mampir-mampir. Kira iya juga ya, udah bablas aja lah. Sampai di rumahnya ketemu keluarganya, ketemu suaminya. Pak Yofi, shalom pak. Pak mau ngopi dulu atau mau makan? Makan ya pak, lapar. Belum makan. Singkat cerita makan, sementara lagi makan nih. Tiba-tiba panitia HUT bilang begini, Bapak Ibu semua tamu undangan kumpul di ruang tengah. Waktunya door prize. Dalam hati, tadi kalau gua mampir nih di restoran, gak ikut door prize gua. Untung Tuhan baik. Ada 4 hadiah hiburan. Mixer, juicer, dan lain-lain. Ada 2 voucher, masing-masing nilainya cukup besar. Dan ada uang cash hadiah. Hadiah pertama, kedua, dan hadiah utama. Waduh, saudara. Semua tepuk tangan, hadiahnya gede. Kalau ada anggota keluarga bilang, Pak Yofi ini nomor undian Bapak.
Simpen ya Pak, oke. Udah saudara, begitu sudah mau mulai, saya pegang, saya bilang begini, Tuhan hari ini kosong gak ada pelayanan. Kalau boleh dapet dong Tuhan door prize. Saudara gak boleh ketawain saya karena firman Tuhan bilang mintalah maka kamu akan menerima. Ayat itu ada kita suruh minta. Bukan saya selamitan, bukan saudara. Saya ngomong sama Tuhan, kalau boleh dapet dong Tuhan dalam nama Yesus. 4 hadiah hiburan lewat, nomor saya gak disebut. Hadiah voucher 2 lewat gak disebut. Hadiah uang cash pertama lewat, hadiah uang cash kedua lewat. Tinggal hadiah utama. Hadiah utama. Begitu mau dicabut saudara, ada satu bapak tamu. Saya usul dong bagaimana kalau hadiah utama ini jangan buat 1 orang. Bagaimana kalau dijadikan buat 5 orang. Yang belum dapat tepuk tangan, setuju. Yang belum dapat setuju. Akhirnya panitia kalah suara. Oke, dibagi buat 5 orang dalam hati. Peluang makin besar. Pertama, kedua, ketiga, sampai orang keempat, nomor saya tidak dicabut. Tinggal 1 nih. Begitu dicabut nomor yang terakhir, tetap bukan nomor saya. Saudara kayak saya ngarep dapat. Saudara juga pengen denger kan dapat nih gitu. Saudara nebak pasti dapat nih. Akhirnya selesai. Cuma tepuk tangan. Saya bilang gini, ya gak apa-apa Tuhan. Kalau gak dapat, thank you. Gak selalu permintaan harus dapat Tuhan. Ya menghibur diri tuh saudara. Gak apa-apa Tuhan, yang penting saya udah makan. Saudara tahu, setelah door prize ditutup, 5 menit kemudian yang ulang tahun ambil mic. Bapak ibu saudara jangan bubar dulu. Karena hari ini saya lagi bersuka cita ulang tahun, maka saya berikan hadiah tambahan. Buat 1 orang, nggak boleh dibagi. Jumlahnya sama kayak yang tadi, nggak boleh dibagi. Wah, sekali lagi yang belum dapat tepuk tangan. Cuman kan saya pendeta, nggak boleh norak. Begitu saudara, nggak boleh ikutan tepuk tangan, nggak boleh norak gitu kan. Wah, Tuhan. Dia panggil anak yang kecil, nah kamu yang cabut. 2, 3, 0, 3. Yang lain bilang 2. Yang satu bilang 7, yang satu bilang 5, yang satu bilang 1. 3, 7. Begitu dia sebut 3, 3, 7, itu nomor Yofi Hendiawan. Kaget saya. Saya berdiri dong, yang lain agak gak suka gitu. Karena belum tahu nih saya yang dapat. Dek, kamu salah sebut kali, coba kamu ulang. Saya jadi berhenti saudara, jangan-jangan ini halusinasi saya nih saudara. Diulang lagi, 2, 3, 0. Sampai hari ini saya hafal nomornya. 2, 3, 0, 3, 3, 7. Gitu. Wah udah yakin nih saudara. Yang lain bilang, siapa yang dapat nih? Siapa yang dapat nih? Kalau nggak ada nih, ulang lagi nih. 1, 2. Saya muncul dari balik pilar tembok. Saya yang dapat yang ulang tahun. Mbak ampun, yang dapat pendeta sesuai amal ibadahnya. Ayat firman Tuhan itu hidup. Mintalah kamu akan menerima. Walaupun tidak semua permintaan kita disetujui oleh Tuhan. Tapi bagi saya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hidup. Maka saya bilang sama saudara, pegang firman Tuhan dengan konsisten. Ketika saudara mau pergi, saudara pasti tahu. Mazmur 91 bilang engkau akan jaga lindungi aku. Ketika ada mara bahaya, Mazmur 91 mengatakan begini Tuhan. Aku percaya itu terjadi dalam hidupku. Ketika saudara tahu firman Tuhan penjaga Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Maka ketika anak saudara harus kuliah di luar kota, bahkan di luar negeri, saudara tinggal ngomong, engkau Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau pasti jagain anakku di luar kota, engkau pasti jagain anakku di luar negeri dalam nama Yesus. Dan ketika saudara pegang ayat itu, terjadilah di mana Tuhan jaga, lindungi dan anakmu dimanapun mereka berada. Hidup nih firman Tuhan. Maka jangan pernah lepaskan firman Tuhan dalam hidup. Siapapun kita, karena firman Tuhan ini hidup. Yang kedua yang harus kita pegang dengan konsisten, kita harus mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya pada waktu kita senang, bukan hanya pada waktu keadaan kita baik, sekalipun kita ada pada bagian yang paling bawah, di mana kita tidak mendapatkan sesuatu seperti yang kita harapkan, saudara. Tetaplah mengasihi Tuhan. Tidak pernah kita punya alasan untuk berkata bahwa Tuhan gak baik.
Selama-lamanya dia baik dalam hidup kita. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Dia punya banyak cara untuk mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang dia harus hancurin dulu usaha seseorang supaya apa? Dia ingat sama Tuhan. Karena selama dia diberkati, usahanya maju, gak pernah ingat sama Tuhan. Kemarin hari Sabtu saya melayani kedukaan, sudah. Di mana seorang suami meninggal, istrinya ngomong, mungkin lewat kematian suamiku. Tuhan mau saya balik ke Tuhan ya Pak. Emang kenapa selama ini ibu kemana? Lupa sama Tuhan, lupa, sibuk bekerja. Sakit Pak, kenapa enggak dari dulu saya balik sama Tuhan? Ya itu kadang-kadang yang kita nggak ngerti, ya Tuhan punya maksud ya. Puji Tuhan kalau ibu bisa menangkap maksud Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Maka kita tidak boleh kadang-kadang mengasihi Tuhan, kadang-kadang nggak mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan izinkan dalam hidup kita, tetap Dia mengasihi kita, sudah. Amin. Dia nggak pernah tinggalin kita. Apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan bisa rubah, asalkan apa? Kita tetap mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita pegang dengan konsisten? Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan konsisten. Hari Minggu harus ibadah. Dimanapun saudara berada. Satu waktu ada seorang pria bernama John Eglin. Di satu kota di Colchester, Inggris terjadi hujan badai salju pada waktu itu. John Eglin berinisiatif untuk tidak pergi ke gereja. Karena untuk pergi ke gereja dia harus berjalan kaki sejauh 10 km. Dan menurut John Eglin berjalan kaki sejauh 10 km di tengah-tengah hujan badai salju yang terjadi cukup sulit. Tetapi karena rasa tanggung jawabnya sebagai seorang penatua gereja, maka John Eglin tetap pergi ke gereja. Sampai di gereja, jemaat yang hadir cuma 12 orang. Ditambah seorang anak remaja usia 13 sampai 15 tahun yang baru pertama kali datang ke gereja. Jemaat bilang begini, sudahlah tidak usah kebaktian, yang datang cuma sedikit. Gembala sidang juga tidak hadir, karena kebetulan gembala sidang tidak bisa hadir karena rumahnya tertimbun salju. Tapi John Eglin bilang, tidak, kita harus tetap beribadah. Kita harus tetap kebaktian, jadi ibadah dilangsungkan. Dan saudara tahu yang berkhotbah siapa? John Eglin. Khotbahnya tidak bagus sama sekali. Karena memang dia bukan seorang pengkhotbah. Tapi saudara tahu setelah John Eglin menyampaikan firman Tuhan, ini anak remaja yang usia 13 sampai 15 tahun yang baru pertama kali ke gereja menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Yesus. Dan saudara tahu siapa anak remaja itu? Dia adalah Charles Haddon Spurgeon. Dia adalah seorang pengkhotbah legendaris dari Inggris. Karena khotbah-khotbah Charles Haddon Spurgeon, maka kekristenan di Inggris pada waktu itu berkembang dengan luar biasa. Seandainya John Eglin tidak pergi ke gereja dan tidak mengadakan ibadah, maka Inggris dan kekristenan akan kehilangan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tapi untunglah John Eglin tetap pergi ke gereja, tetap beribadah, sehingga hal itu terjadi. Maka saya mau katakan kepada kita semua, apapun yang jadi halangan, rintangan dalam hidup kita untuk kita datang ke gereja, untuk kita datang beribadah, paksain dirimu untuk tetap datang ke gereja, untuk tetap beribadah. Sebab dengan kita datang ke gereja, dengan kita tetap beribadah, kita sedang memungkinkan sebuah mukjizat terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, dia bisa melakukan mukjizat saat puji-pujian dinaikkan, saudara. Dia bisa melakukan mukjizat saat firman Allah disampaikan. Dia bisa melakukan mukjizat saat seorang lagi berdoa. Dia juga bisa melakukan mukjizat saat doa berkat dinaikkan. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Oh, dia bisa melakukan mukjizat. Bahkan ketika saudara lagi keluar, mukjizat bisa terjadi dalam hidup. Maka paksain dirimu untuk tetap beribadah. Haleluya. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Maka beribadahlah dengan konsisten. Jangan tergantung mood. Aduh, gue lagi ngamut minggu depan lah, Tuhan juga tahu. Bisa begitu, saudara. Nanti kalau kita lagi minta berkat sama Tuhan, Tuhan bilang, enggak, gue lagi ngamut berkatin lo. Ya,
Saya nggak tahu tuh nyaho bahasa apa sudah. Nyaho gitu. Kalau tergantung mood. Dan kita punya Tuhan yang nggak tergantung mood. Di saat kita tidak setia, dia tetap setia kata firman Tuhan. Aduh kalau mau ngikutin mood, di saat kita nggak setia, di saat kita lagi bantu, di saat kita lagi bikin dosa, kita lagi kesel Tuhan bisa. Betul? Tak kalau kita susah, nangis-nangis, Tuhan juga bisa bilang, air mata buaya nih. Pura-pura nangis, aku berkati, lupa lagi. Tuhan bisa begitu, tapi kan dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia adalah Tuhan yang konsisten mengasihi kita. Nah, kita bisa ada sampai sore hari ini, semua karena kita punya Tuhan yang seperti itu. Mari saudara, lewat semua berkat, kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita, mari kita miliki yang namanya konsistensi. Supaya hujan awal, hujan akhir diturunkan dalam hidup kita tepat pada masanya. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, maka tidak ada hal yang gagal dalam hidup kita. Keputusan kita tepat, program kita tepat, dan apa yang kita kerjakan dengan kedua belah tangan kita, semuanya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati hidup kita berlimpah-limpah-limpah.